Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Hizky. Yang kali ini kakak akan memberikan trik and tips untuk kalian cara menjawab soal prediksi TPS UTBK atau SNBT 2023. Maka dari itu kalian tolong perhatikan ya dengan baik dan sesama. Apabila perlu kalian bawa catatan. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah apa? Oke, yang A itu bertanya tentang mengapa pemerintah membuat undang-undang pers yang mengatur pemberedelan. Oke, berarti kita cocokin nih apa yang sedang dibahas di paragraf 1. Nah, ternyata pertanyaan A itu tidak cocok karena yang ditanyakan itu adalah mengapa pemerintah membuat. Ya, sementara di paragraf 1 itu, ya, jika kalian baca, itu menjelaskan tentang penolakan, ya, tentang lembaga beredel yang akan membatasi hak dari insan pers. Berarti ini menceritakan tentang apa? Yaitu tentang sikap ya. Oke, penolakannya. Yang B, bagaimana sikap insan pers terhadap rencana munculnya kembali lembaga beredel. Nah, ini baru yang tepat ya, karena di sini menanyakan bagaimana sih, apa sih reaksi dari insan pers tersebut. Oke, sehingga untuk yang pertama itu jawabannya adalah yang B. Yang C salah karena di sini menanyakan tentang sejak kapan. Sementara di sini jawabannya nggak ada. Oke. Dan D, siapa sajakah yang diuntungkan juga nggak ada. Yang E, pada media apa lembaga beredel berwenang. Ini juga nggak disebutin. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B untuk yang pertama ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf kedua adalah apa? Oke. Berarti di sini kita harus mencocokkan ya pernyataan pada pilihan yang ada dengan pernyataan yang ada dalam teks ya. Contohnya adalah yang A, wacana menghidupkan kembali lembaga beredel ditentang insan pers dan penggiat hak atas kebebasan informasi. Kita lihat, boleh dikata tidak ada satupun insan pers dan penggiat hak atas kebebasan informasi di negeri ini yang mau lembaga beredel dihidupkan kembali. Nah, ini udah sesuai ya pilihan yang A dengan paragraf kedua kalimat yang pertama, sehingga jawabannya sudah yaitu yang A. Sementara yang lain, yang B itu eksistensi lembaga beredel di Indonesia menyebabkan pemerintah sering menindak tegas insan pers ya. Ini ada di kalimat yang kedua, eksisnya lembaga beredel dikhawatirkan memberi peluang bagi kekuasaan untuk secara diskredit menghentikan operasi lembaga pers jika dianggap merongrong kewibawaan pemerintah. Ini bertentangan karena dikhawatirkan, dan ini yang di pilihan B itu sudah terjadi. Berarti salah yang B. Yang C, di era keterbukaan ini lembaga pers mempunyai peranan serta tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Nah, ini tidak ada ya yang C itu. Yang D, insan pers dan penggiat hak atas kebebasan informasi merasa dirugikan karena menjadi kambing hitam lembaga beredel. Ini juga salah karena nggak ada bacaannya ya. Yang E, lembaga beredel bertugas menghentikan penertiban dan penyiarannya yang dikategorikan merongrong pemerintah. Ini juga tidak ada. Oke, berarti jawaban untuk nomor 2 itu adalah yang A. Lanjut yang nomor 3, simpulan isi teks tersebut adalah apa? Oke, kalau yang ditanyakan adalah simpulan, berarti kalian harus membaca dari paragraf 1 sampai paragraf 2.
ya secara teliti apa sih yang sedang dibicarakan. Kalian ambil intisarinya dari paragraf 1, kemudian digabungkan dengan intisari yang ada di paragraf yang kedua, kemudian digabungkan dan kalian jadikan satu kalimat. Oke. Nah, di kalimat yang pertama itu adalah kita sudah bahas tadi bahwa di paragraf 1 itu menjelaskan tentang yang namanya sikap ya insan pers terhadap lembaga beredel ya yang akan dihidupkan kembali. Kemudian di paragraf yang kedua itu tentang lembaga beredel itu fungsinya sebagai apa. Oke, sehingga kita dapat kesimpulannya bahwa isu muncul lembaga beredel di era kebebasan pers akan ditolak karena menghambat eksistensi insan pers atau pilihan yang Oke, itu dia jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor berapa? Ingat ya, yang namanya kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Berarti paragraf ini itu lagi ngomongin tentang apa sih? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama itu objek wisata Pangandaran menyediakan transportasi rekreasi untuk memudahkan wisatawan menikmati keindahan pantai. Yang kedua, wisatawan domestik maupun mancanegara dapat menggunakan transportasi untuk menikmati keindahan alam. 3. Di sepanjang tepi pantai Pangandaran terlihat berjejer perahu untuk disewakan. 4. Dengan biaya senilai Rp1.000 saja per orang, para wisatawan dapat berputar di sekitar pantai dan menikmati keindahan taman laut. Yang kelima, para pedagang ikut meramaikan situasi pantai Pangandaran. Nah, di sini kan kita udah tahu nih yang lagi dibicarakan itu adalah tentang transportasi rekreasi yang ada di pantai Pangandaran. Oh, sehingga jawaban yang tepat ya untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang A. Ya, itu semua ada di nomor 1, ide pokok. Oke. Berarti jawabannya yang A untuk nomor. Nah, di sini kakak sudah menyediakan nomor yang kelima ya. Nah, untuk nomor yang kelima ini kalian bisa jawab di kolom komentar ketika kalian sudah tahu jawabannya apa, yaitu tentang kalimat opini dari kalimat yang ada. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.